Daya kreasi yang sangat tinggi itu dapat melindungi kekayaan intelektualnya dan dapat juga merasakan nilai ekonomis yang akan diterima oleh mereka. Kurang lebih seperti itu Pak Hasanuddin. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Mas Erik atas sharingnya dan betapa sebetulnya kita harus jeli dan teliti sekali ya di samping mengamankan produk-produk kita, dan juga sesungguhnya dengan era perdagangan global sekarang ini kita memerlukan sekali ya standar kualifikasi dari produk kita agar kita bisa memasarkan lebih leluasa lagi dan mengembangkan pasar kita tentunya. Nah baiklah Pak Mas Victor dan Mas Erik, saya kira kita tiba pada segmen ketiga sekarang ini, memberikan kesempatan pertanyaan kepada seluruh peserta dalam forum hari ini. Dan apabila ada pertanyaan, silakan menuliskannya di kolom chatting kita, atau bisa juga mengangkat tangannya dengan raise hand di dalam tombol yang ada di Zoom kita ini. Nah, sementara menunggu pertanyaan yang masuk kepada kita, ini ada pertanyaan terlebih dahulu. Apakah kepada Pak Victor, apakah mahasiswa Undira bisa magang di Line Parcel? Silakan Pak Victor. Alhamdulillah, Pak Hasan, mahasiswa Undira bisa magang? Bisa. Kalau kita nanti MOU-kan dulu, nanti kita atur bagaimana, bila mana ada yang mau magang, seperti apa, dan ke area mana saja atau ke departemen mana saja yang bisa kita magangkan. Karena ada beberapa departemen nggak bisa kita berikan ke yang mau magang. Contohnya seperti di wilayah finance atau di wilayah pricing atau costing, itu kita nggak bisa. Tapi kalau di wilayah operasional, di wilayah sales, di wilayah network seperti yang saya jalankan, itu bisa, nggak ada masalah. Tapi menunggu undangan Pak Hasan untuk MOU. Siap, segera. Tanggal 28 Mas Victor ya. Siap, nah, kemudian ada pertanyaan untuk Pak Erik sepertinya. Apabila ada seorang atau pengusaha yang melanggar hak cipta atau hak paten, itu pelanggarannya masuk hukum pidana atau perdata, dan jenis pasal yang dikenakan terhadap pelanggaran pasal berapa dalam undang-undang apa? Ya, Pak Hasan, terima kasih Pak Hasan. Tadi setelah dijabarkan kan ada dua kriteria tuh, ada kekayaan intelektual, ada yang paten, ada yang cipta. Kalau misalnya memang dia melanggar dua kriteria tersebut, undang-undang paten dan undang-undang cipta, memang sangat melanggar dan masuk kriteria hukum pidana. Sudah diatur di undang-undangnya, undang-undang hak cipta dan undang-undang paten. Kalau dilihat nilainya memang lebih besar di pelanggaran undang-undang paten daripada cipta. Kalau nggak salah itu kalau nilainya kalau diuangkan itu 50 berapa puluh miliar, tapi kadang-kadang kan penggugat itu dia juga melihat hal-hal lain yang dapat merugikan, sehingga ada komponen yang sifatnya non substansial dimasukkan juga dalam gugatan tersebut, di samping diutamakan gugatan atau kerugian yang ada di dalam undang-undang yang nilainya sudah ada, gitu Pak. Nah, ini ada lanjutan pertanyaan Pak Erik. Ini diberi contoh nih, seandainya beliau ini memiliki produk madu. Nah, harus didaftarkankah mereknya? Nah, saya kira pertanyaan ini terkait dengan dalam artian bahwa karena kan banyak sekali kan produk madu yang beredar di masyarakat. Nah, apa saja step-step yang harus kita jalani untuk mematenkan merek itu? Apakah termasuk juga dengan spesifikasi secara khusus yang bahwa madu kita itu speknya demikian gitu, agar bukan hanya merek saja yang berbeda, tetapi sampai hal yang lebih detail teknis pun kita bisa membuktikan bahwa itu adalah merek kita. Silakan Mas Erik. Ya. Betul, kalau misalnya Bapak Ibu atau adik-adik semuanya sudah mempunyai produk madu, dalam hal ini sesuai pertanyaan, itu sejatinya sebaiknya langsung didaftarkan. Sebelum nanti madu itu sudah terkenal dan orang-orang merasakan manfaatnya, dan baru didaftarkan. Khawatirnya nanti ternyata pas dilihat udah ada yang merek yang lain atau merek yang sama dengan madu yang Bapak Ibu miliki. Jadi sarannya adalah memang harus segera didaftarkan, mumpung masih di awal-awal. Untuk prosesnya adalah nanti cukup memberikan data pribadi pemilik produk tersebut, atau juga akta dari perusahaan yang mungkin memiliki
produk tersebut atau pemilik merek dalam hal ini. Jadi nanti bisa juga sih nanti konsultasi kepada kami, konsultan kekayaan intelektual yang memang sudah disumpah. Prosesnya juga nanti tidak lebih simple saat ini. Mudah-mudahan nanti Dirjen Kekayaan Intelektual juga dapat memfungsikan lebih sinergi lagi metode-metode pendaftaran merek. Untuk manfaat dan komposisi madu tersebut sangat penting untuk dapat diberitahu, diinfo kepada kita, supaya nanti spesifikasinya itu dapat diinput juga di dalam namanya etiket bisnis atau produk yang sudah dimiliki, sehingga apabila nanti diperiksa oleh pemeriksa merek dapat mempunyai nilai pembeda dengan merek yang sudah ada. Kurang lebih seperti itu, Pak Hasan. Oke. Saya boleh tambahin Pak Hasan ya? Mas Erik, ini ada pertanyaan untuk Pak Victor. Ini terkait dengan biaya promosi dengan benefit yang diperoleh oleh perusahaan. Saya kira yang dipertanyakan di sini sampai sejauh mana kebijakan promosi ini dikaitkan dengan benefit ataupun profit yang bisa didapat oleh perusahaan terkait dalam case Lion Parcel. Oke, sebelum saya menjawab mengenai madu, saya juga pengusaha madu. Oh, Mas Allah. Namanya Madu Sumak. Nah, sekarang ini kan UKM. Ya. Jadi Pak Hasan dapat kok Pak Hasan ini baru jadi Pak sama Prof. Nah, kalau UKM nggak punya perusahaan paling wajib memiliki IPRT lah istilahnya dari kantor seksi Kementerian Perdagangan setempat, tapi di wilayah kabupaten saya cukup, tidak perlu BPOM ya. Itu sangat mudah, apalagi sekarang lagi online. Yang penting kita siapin saja yang namanya contoh produk. Nah itu sekitar 1 minggu itu udah keluar izinnya. Setelah itu baru didaftarkan patennya gitu ke Haki gitu, biasanya langsung online semuanya kok, enak. Terus yang kedua tadi pertanyaan mengenai marketing budget ya Pak Hasan ya? Ya betul. Ya, budget. Kalau sekarang budget-budget yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar sana, budget akan di-cut cost. Jadi kita lebih kepada below the line. Jadi ada 2 budget, ada above the line dan below the line. Kalau yang above the line itu kemungkinan besar yang masih berada sekarang itu yang sudah memiliki kontrak. Ya, ada iklan atau apa, itu pasti ada, itu above the line pasti sudah ada kontrak. Tapi kalau below the line kita lebih kepada yang sifatnya personal, langsung dan tidak memiliki budget yang terlalu besar. Contohnya adalah kita mengadakan temu dengan komunitas-komunitas, lalu menggunakan sosial media yang tidak memiliki budget yang terlalu besar, juga kepada testimoni saja, begitu. Oke. Baik Mas Erik, jadi dalam artian bahwa efisiensi yang dikedepankan sekarang ini ya. Dan betul. Bahkan kita mendapati perusahaan sekarang ini mereka tidak lagi target profit ya sekarang ya Pak Victor ya. Yang penting bagaimana mereka bisa survive ya dalam situasi pandemi sekarang ini. Nah, sehingga betul, bisa survive saja sudah suatu hal yang menguntungkan. Jadi mereka sudah melupakan untuk mendapatkan profit dalam situasi seperti sekarang ini, termasuk dengan bagaimana semaksimal mungkin mempertahankan agar tidak terjadi PHK pada lembaganya. Dan saya kira tadi Pak Victor pun telah menyampaikan bahwa bagaimana Lion Parcel berusaha untuk mempertahankan agar tidak terjadi PHK kecuali tidak memperbarui kontrak-kontrak yang sudah berakhir masa berlakunya. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya Pak Victor. Strategi apa yang dilakukan oleh Lion Parcel di masa pandemi saat ini agar tetap stabil, di mana hampir beberapa perusahaan sejenis yang mulai banyak melakukan pengurangan karyawan bahkan gulung tikar. Saya kira senada dengan apa yang sudah kita bahas tadi sebelumnya di depan, mungkin sekaligus saja. Nah, di sini ada pertanyaan berikutnya, dalam hubungan ekonomi bagian apa yang paling sulit dalam pengurusannya? Ini kepada Pak Erik, serta untuk hak paten itu jadinya berapa lama dan berapa tahap yang diperlukan. Nah, kemudian terakhir ke Mas Erik juga, untuk pengusaha-pengusaha baru dadakan yang baru muncul dalam era pandemi ini, misalnya baru punya 1-2 produk yang kemudian pelaksanaan penjualannya dilaksanakan secara online. Nah, apakah sudah harus juga mendaftarkan produknya? Nah, saya kira ini yang akan dijawab oleh Mas Erik. Sementara kepada Pak Victor, kami silakan dulu Pak Victor, yang pertanyaan yang pertama.
hanya menegaskan saja sudah dijawab tadi itu. Iya. Strategi tadi ada 5. Ada 5 yang tadi sudah saya sampaikan, tapi intinya sekarang ini kita membuat bagaimana business operating income kita tuh balance dulu. Ya, jangan sampai antara pengeluaran dengan pendapatan itu lebih besar pengeluaran. Jadi jangan sampai rugi dulu. Intinya seperti itu aja. Nah, dengan cara mengefisiensikan segala sesuatunya. Contohnya adalah begini. Yang paling gampang ya. Denpasar sekarang ini di daerah Denpasar ini untuk pengiriman domestik itu sudah mulai menurun, hampir 55%. Sedangkan kami memiliki tim sales di sana, itu ada sekitar 2 orang di sana. Ada tim sales di sana, tetapi tidak ada pengiriman domestik, itu sama juga nanti tim salesnya akan nganggur kan. Nah, daripada nganggur, kebetulan kita mendapatkan project dari FedEx untuk pengiriman last mile delivery-nya mereka di daerah Bali sampai dengan Lombok, maka tim sales tersebut kita rubah menjadi tim operasional implan di wilayah FedEx begitu. Jadi itu salah satu cara kita untuk survive daripada kita memberhentikan atau mem-PHK orang. Kita mengkonvert mereka, mau nggak seperti ini pekerjaannya. Dan alhamdulillah daripada kehilangan pekerjaan, mereka atau teman-teman kita yang ada di Denpasar, di lain Denpasar itu mau melaksanakan hal seperti itu. Jadi itu salah satu contohnya. Jadi bagaimana cara kita membuat BOI kita, business operating income kita tuh balance dulu. Dan jangan sampai kita memiliki yang namanya visi itu di era pandemik itu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, itu nggak mungkin. Sangat tidak mungkin. Makanya kita akan melihat daya beli masyarakat seperti apa. Nah, kalau memang mulai mengecil, kita membuat semacam penyesuaian. Lalu kalau memang daya beli sudah mulai besar, baru melakukan penyesuaian lagi. Contoh yang tadi saya bilang, kalau perusahaan-perusahaan ini ya, pengiriman paketnya itu kan sekarang mereka lagi cutting cost, ya. Yang namanya merek khas Papis itu sekarang memiliki landed cost mereka tuh hampir 20 miliar, alias sekitar ada ratusan ribu produk mereka yang tidak bisa terjual. Itu 20 miliar sendiri mereka masih tertumpuk di dalam gudang. Bagaimana cara mereka melakukannya adalah mereka menjual kepada distro-distro dengan potongan harga lebih dari setengah harganya mereka yang dijual di Indonesia. Apakah mereka akan menggunakan Line Parcel atau mereka menggunakan pengiriman laut udara? Nggak mungkin. Nah, untuk itu Line Parcel sebagai salah satu strateginya adalah membuat yang namanya service line pack. Contohnya seperti itu. Pengiriman via darat tidak terlalu urgent, tapi bisa meng-cater atau bisa membantu distribusi barang-barang dari mereknya khas Papis. Contoh seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Victor, dan kami persilakan kepada Pak Erik untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi. Ya, baik Pak Hasan. Ini kepada siapa tadi pertanyaannya ya? Tapi nggak apa-apa, saya coba gabung semua pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan dapat terjawab. Pak Anwar tadi. Ya, Pak Anwar. Baik Pak Anwar. Yang pertama mengenai paten ya. Mengenai hukum ekonomi, apa yang paling sulit ya? Dalam hukum ekonomi itu yang paling sulit saat ini, kalau menurut kami, saya pribadi juga merasakan bahwa yang sangat sulit adalah penerapan adanya sebuah agreement atau perjanjian yang tidak dibuat oleh masyarakat di zaman sekarang ini. Karena masyarakat zaman ini kurang aware atau kurang peduli terhadap adanya sebuah transaksi bisnis atau kejadian hukum atau perbuatan hukum yang dilakukan tanpa adanya agreement atau perjanjian yang sebelumnya dibuat atau dipersiapkan. Bahkan antara saudara sendiri, sewajibnya atau seharusnya adalah dibuat sebuah agreement apabila ada sebuah konsep atau perbuatan hukum yang dilakukan atau bisnis yang diperbuat. Nah, ini yang agak sulit yang agak sulit dalam hukum ekonomi ini terjadi karena tidak adanya kesadaran dari semua orang mengenai betapa pentingnya sebuah perjanjian kerjasama atau agreement bahasa ininya ya, bahasa kerennya, atau MOU yang bisa kita dengar juga biasanya MOU. Bapak Ibu semuanya, ini semua karena nanti kalau tidak ada perjanjian, apabila hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, itu akan menjadi sebuah dispute yang tidak jelas dan susah sekali kita dapat
memutuskan siapa yang sebenarnya benar, siapa yang sebenarnya salah gitu. Padahal hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran, di ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran itu di surat Al-Baqarah ayat 282. Di situ apabila seseorang atau dua belah pihak melakukan muamalah atau bisnis, itu harus tertulis yang pertama. Yang kedua, dibuat oleh seorang yang ahli dalam hal tersebut dan dipersaksikan oleh 2 orang saksi. Nah, inilah konsep dari Al-Quran, inilah yang mempunyai dasar betapa pentingnya sebuah perjanjian. Itu yang dalam hukum ekonomi kadang-kadang banyak menjadi masalah dalam keadaan atau paling sulit dalam keadaan ini. Yang kedua mengenai paten. Paten itu prosesnya berapa lama? Itu kurang lebih 3 tahun. Ini paten yang tadi saya jelaskan adalah produk inovasi teknologi yang sangat bermanfaat bagi orang lain ya. Itu prosesnya memang agak lama untuk dapat lahir sebuah sertifikat. Itu proses 3 tahun. Nah, prosesnya seperti apa? Nanti di situ ada proses namanya proses normatif, proses substantif, dan juga nanti ada publikasi produk tersebut untuk di-share kepada masyarakat umum. Sehingga masyarakat umum mengetahui adanya sebuah inovasi yang baru saja didaftar. Nah, ini kira-kira sama tidak dengan produk yang sudah ada. Nah, nanti masyarakat bisa menilai apakah itu sudah sama atau tidak keasliannya. Itu paten. Jadi memang agak lama karena dia menyangkut produk teknologi yang sudah ada. Jadi ada sebuah pengetesan yang dilakukan oleh ahli-ahli paten dalam hal ini. Yang ketiga pertanyaannya, bisnis rumahan, apakah langsung penting untuk didaftar? Kalau menurut saya penting, Bapak Ibu semuanya. Karena apa ya? Bisnis rumahan itu nanti pastinya ke depannya, ini menurut pengalaman saya selama pandemi ini ya, ini banyak sekalian konsultasi-konsultasi, terutama UKM-UKM yang memang startup di bidang entahlah itu kuliner, entahlah itu jamu, entahlah itu obat, entahlah macam-macam lah, madu termasuk. Itu dia mendaftarkan, kami sarankan untuk mendaftarkan produknya tersebut. Bayangkan ya Bapak Ibu ya, dia tidak akan bisa menjual produknya itu sendirian. Dia pasti akan membuat atau memberikan kepada pihak lain yang disebut dengan konsep berdagangnya saat ini adalah reseller. Bayangkan, bila produk ini dibuat oleh orang tersebut dan kemudian belum didaftarkan atau belum dilindungi, namun dia berikan hak reseller kepada orang lain, bayangkan kalau misalnya produk tersebut diambil oleh orang reseller tersebut, nah itu bahaya sekali. Karena sekarang jualan-jualan itu metodenya kalau saya perhatikan adalah reseller, jadi teman bisa bantu jualan, ini bisa bantu jualan ya gitu. Jadi menurut saya penting untuk didaftarkan. Terlebih dalam hal ini bidang-bidang yang mempunyai kaitannya dengan kesehatan, seperti minuman, kemudian makanan, obat-obatan, dan juga hal-hal yang lain. Kalau sekarang sudah terintegrasi nih konsep atau link antara BPO Badan POM dengan kekayaan intelektual. Jadi produk makanan, minuman, obat-obatan apabila belum mendaftarkan kekayaan intelektual itu tidak bisa disubmit atau tidak bisa masuk ke dalam proses Badan POM. Kurang lebih seperti itu Pak Hasan. Jadi sangat penting. Oke, baik. Terima kasih Mas Erik, sangat lugas sekali penjelasannya dan saya kira ini putaran terakhir karena waktu telah menunjukkan saat ini jam 11.27. Yang pertama dari Ibu Emma, apakah ketika kita memiliki sebuah logo itu bisa digunakan untuk 2 produk yang berbeda, misalnya dengan logo yang sama untuk produk sulaman dengan produk kuliner. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Mas Rama ya, sebentar nih. PIRT kemudian BPOM itu termasuk paten nggak Pak Erik? Apakah ketika kita sudah terhubung dengan PIRT atau BPOM otomatis barang kita sudah mendapatkan hak patennya? Atau hanya izin beredar saja? Itu saja mungkin Mas Erik, kami persilakan. Tadi yang pertama apa Pak? Yang pertama itu pertanyaan dari Ibu Emalinda dari Bukit Tinggi. Oh iya. Nah, untuk logo yang digunakan apakah bisa untuk 2 produk yang berbeda? Baik, Ibu Emma, boleh Bu, untuk logo bisa dilakukan atas pendaftaran 2 produk. Misalnya, contohnya kalau Ibu Emma tadi
produk sulaman itu mungkin nanti masuk di klasifikasi kelas bahan atau baju ya, seperti itu ya. Dan juga bisa juga didaftarkan di produk untuk makanan. Jadi saya tegaskan lagi bahwa satu merek bisa didaftarkan untuk 2 produk klasifikasi kekayaan intelektual. Kemudian dari Pak Daniel tadi ya, yang mengatakan bahwa yang bertanya apakah Badan POM dan PIRT itu merupakan perlindungan kekayaan intelektual. Itu berbeda Bapak. Kalau Badan POM itu lebih ke aktivitas analisa apakah produk atau produk dari makanan, obat-obatan atau semuanya itu mempunyai komposisi yang sudah benar atau belum. Khawatirnya nanti komposisinya dilihat mungkin merugikan orang lain, tidak pas untuk dikonsumsi. Nah, itu adalah tugas Badan POM yang memeriksa atau menganalisa seperti itu. Kalau PIRT seperti yang tadi Pak Victor sudah sampaikan, bahwa dia adalah merupakan sebuah pengklasifikasian bahwa produk tersebut masih dalam skala UKM gitu ya, usaha kecil menengah, sehingga belum dimasukkan dalam klasifikasi menengah ke atas. Jadi berbeda dengan aspek kekayaan intelektual. Kurang lebih seperti itu Pak Hasanuddin. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Erik dan Mas Victor. Rasanya masih banyak lagi pertanyaan yang bisa kita tampung dari para peserta. Namun waktu juga yang telah membatasi kita, dan saat ini tepat di handphone saya pada jam 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, dari 2 paparan dan juga atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disampaikan oleh para peserta kita, ada beberapa hal yang saya bisa catat pada siang hari ini. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi ini COVID-19 bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi terjadi juga hampir di seluruh belahan negara. Hanya yang membedakan adalah intensitas paparannya saja. Ada yang sedikit, ada yang banyak, dan begitu juga cara penanganannya. Ada penanganannya serius, ada yang setengah-setengah, ada yang tidak serius, sehingga otomatis kita juga bisa menyaksikan dewasa ini ada negara yang sudah aman, sudah hampir normal kembali aktivitasnya, sementara ada beberapa tempat termasuk di negara kita justru sampai dengan saat ini masih terus menanjak ini perkembangan daripada pemaparan COVID ini. Nah, dari apa yang kita dapati dalam situasi seperti ini, tentunya kan kita kan tidak hanya bisa mengamati dan berdiam diri. Maka beberapa hal yang bisa kita catat bahwa sesungguhnya dari apa yang telah berlaku di seputar kita, sesungguhnya ujian itu berlaku pada siapapun dan kapanpun. Jadi ujian itu akan selalu ada. Hanya sekarang ini bentuk ujian yang datang kepada kita adalah ujian berupa wabah COVID ini. Nah, tentunya kita sebagai insan yang beragama meyakini bahwa setiap ada ujian, setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan di dalamnya. Nah, tinggal lagi bagaimana kita mampu melihat dua sisi, jangan terbentur hanya pada permasalahannya, namun bersama-sama kita mencari peluang apa saja yang bisa kita dapatkan dalam situasi ujian yang hadir di seputar kita. Nah, termasuk pada hari ini, bukankah sesungguhnya pertemuan kita menjadi sangat simpel, mengadakan webinar-webinar seperti ini? Coba bisa dibayangkan dalam situasi normal ya, untuk kita mengadakan seminar dengan menghadirkan 100 orang, nggak usah 100 orang, 50 orang itu susahnya bukan main, dan melibatkan biaya dan effort yang luar biasa. Namun dalam situasi seperti ini, kita menjadi mudah sekali mengadakan pertemuan-pertemuan seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, kita meyakini bahwa kalau seandainya kita betul-betul melakukan yang terbaik, sebagaimana yang dicontohkan oleh Mas Victor tadi itu, bahwa bagaimana setiap lembaga, setiap individu dalam situasi seperti ini, mari kita keluarkan yang terbaik kita. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan itu, pada akhirnya kita bertawakal kepada Tuhan yang telah menciptakan kita semuanya, dan Allah menjanjikan barang siapa yang telah melakukan terbaik dan kemudian mereka bertawakal, maka pertolongan itu akan datang dari pintu-pintu yang tidak terduga-duga. Dan kemudian tadi bagaimana Mas Erik menyampaikan kepada kita semua, aspek hukum itu sangat penting sekali untuk mengamankan diri kita dan perusahaan dan usaha kita. Bukankah kita banyak sekali mendapati dalam kehidupan masyarakat,
sengketa-sengketa yang terjadi itu saling tuntut-menuntut antara satu dengan yang lainnya dikarenakan tidak disiapkan dengan rapi dan baik dan rinci kesepakatan-kesepakatan apa saja yang terdapat antara para pihak yang mengadakan perjanjian itu. Kalaulah misalnya para pihak menyadari bahwa sesungguhnya perjanjian-perjanjian itu dibuat untuk mengantisipasi agar tidak terjadi sengketa di belakang hari, maka mestinya tidak kita temui sengketa yang begitu banyaknya sekarang ini. Nah, mudah-mudahan kita tidak usah menunggu usaha kita menjadi besar, sekecil apapun usaha kita, maka harus kita perhatikan aspek-aspek hukum ini. Termasuk tadi di dalam perjanjian yang kita buat di dalam melakukan sebuah usaha, bagaimana walaupun kecil sifatnya, tapi harus jelas dan tertulis untuk menghindari terjadinya dispute antara para pihak yang terkait dalam bidang usaha ini. Nah, demikianlah beberapa hal yang dapat kita ambil di dalam pertemuan ini, dan yang paling penting adalah bagaimana kita terus berkomunikasi dan tidak semua kompetensi itu kita pahami, maka di sini penting sekali kita berkolaborasi dan berkonsultasi. Nah, dalam hal ini Mas Erik telah memberikan hadiah istimewa kepada seluruh peserta di dalam forum ini. Apabila ingin berkonsultasi hukum kepada Mas Erik akan diberikan secara cuma-cuma. Nah, tentunya mungkin untuk sekali atau dua kali konsultasi ya Mas Erik ya. Nah, baiklah Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan yang memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan kepada Mas Erik dan Mas Victor kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan juga sharingnya yang sangat berharga pada forum ini. Dan selanjutnya kepada Prof. Suharyadi, terima kasih juga atas kepercayaan yang telah diberikan untuk membawakan acara ngobrol bareng online ini. Dan kepada para peserta tentunya luar biasa sekali, tetap bersabar sampai dengan saat ini. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, kami mohon kesediaan closing speech dari Pak Profesor Suharyadi. Kami persilakan Prof. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Prof. Suharyadi. Suara saya terdengarkah, Mas Erik? Terdengar Mas. Prof. Suharyadi sepertinya di mute Pak Hasan. Seperti di mute ya. Sekali lagi kepada Prof. Suharyadi, kami persilakan untuk menyampaikan closing statement-nya. Oh, tadi di unmute nggak bisa Pak Hasan. Mohon maaf. Silakan Prof. Baik, ya saya ini lagi di charge nih iPad-nya, jadi mohon maaf. Saya mendengarkan keseruan ya, dan apa yang disampaikan Mas Victor dan Mas Erik sangat luar biasa bagi saya pribadi yang sudah lumayan lama menggeluti berbagai kegiatan ya. Ini banyak hal yang baru kali ini saya memperolehnya. Jadi tadi adik-adik sekalian, Bapak-Ibu sekalian yang mengikuti ngobrol bareng, dari penjelasan Pak Victor tadi, ternyata begitu banyak inovasi. Paling tidak ada 5 inovasi di layan parcel yang telah dilakukan selama pandemi ini. Jadi memang setiap usaha dalam menghadapi krisis apapun itu harus berpikir keras untuk melakukan inovasi-inovasi baru, membuka upaya-upaya yang tadinya tidak terpikirkan menjadi harus dipikirkan, dan itu yang menyebabkan usahanya bisa tetap langgeng, tetap berkembang. Memang dari cerita Pak Victor tadi, dari 3.300 pesawat yang terbang sekarang tinggal 300-an, cuma 10% saja. Ini satu hal yang sangat luar biasa dampaknya tentu kepada Lion. Sehingga inovasi-inovasi Pak Victor dan tim yang telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Lion Parcel tetap jaya, itu satu hal yang sangat diperlukan bagi Lion secara keseluruhan. Dan kemudian yang paling penting adalah bagaimana Lion Parcel
melakukan pendekatan kepada linknya ya, kepada para kenalannya. Dari satu contoh kecil saja, Bu Emma yang memproduksi bebek ayam lado hijau ya, itu pas ulang tahun saya bisa mengirim tepat waktu. Ya, kemungkinan karena memang Universitas Nusantara tetanggaan sama Pak Victor, sehingga persis ulang tahun saya bebek lado hijau itu nyampe di tempat kegiatan yang kita lakukan ya, sehingga bisa langsung mencicipi bebek lado hijau yang rasanya luar biasa. Dan sebenarnya katanya melalui pengiriman Lion Parcel ini sekarang bisa kita pesan dari Jakarta. Jadi kemarin saya dapat gratis, wah enak sekali dapat gratis. Tapi kan nggak mungkin gratis terus ya. Jadi saya harus pesen bayar Bu Emma, jangan gratis lagi. Segera saya akan pesan untuk saya nikmati lagi karena sudah lebih dari sebulan ini rasanya pengen makan ayamnya lagi. Dulu bebeknya, sekarang nanti gabungan antara bebek dan ayam lado hijau. Rasanya luar biasa. Jadi Bu Emma yang paling sementara ini yang memanfaatkan kesempatan ini, di satu sisi pengiriman produknya bisa lebih lancar melalui Lion Parcel, yang kedua hak paten yang nanti akan diurus melalui Mas Erik ya, itu menyebabkan insya Allah usahanya makin berkembang ke depan insya Allah ya. Jadi itu satu contoh konkret dari bagaimana kerjasama dalam satu kesempatan itu bisa membawa usaha kita semakin maju ya, semakin dikenal ya. Sekarang aja 100 orang yang ikut ini tahu ini ada bebek ayam lado hijau produksi Bu Emma, dan kemudian ada bordir yang luar biasa juga pasti bagusnya ya. Ini satu hal yang sangat bagus. Mas Erik juga sudah langsung memproklamirkan diri, saya ahli mengurusi paten ya, mengurusi hak cipta, mengurusi ada 4 atau 5 hal tadi yang diurusi Mas Erik ya, luar biasa. Sebab ini dari 100 orang itu nanti bicara sama 10 orang jadi 10.000 orang ya. Jadi mudah-mudahan Mas Erik juga makin berkembang usahanya. Amin. Dan juga ini parcel ini kan satu hal yang sangat diperlukan masyarakat ya. Dan Lion Parcel sudah terkenal, tetapi keterkenalan itu semakin besar lagi dengan kegiatan ngobrol bareng seperti ini, karena kemudian 100 orang yang ikut sekarang, 100 lebih yang ikut sekarang ini tadinya nggak ngerti atau masih samar-samar terhadap pelayan, tapi begitu lihat tampangnya wakil direkturnya seganteng itu ya, tadinya mau ngirim lewat parcel yang lain, ganti sekarang parcelnya lewat Lion Parcel. Nah, ini luar biasa nih. Apalagi Mas Erik tadi menjanjikan untuk menerima magangnya mahasiswa Undira. Wah, tambah keren lagi. Jadi kalau MOU Pak Hasan yang ngurusi MOU Pak Hasan di Undira. Jadi nanti Pak Hasan segera di follow up nanti janjinya Mas Victor tadi ya. Jadi dengan adanya MOU itu menjadi payung untuk mahasiswa Undira bisa magang di Lion Parcel. Jadi bisa dibayangkan ya, hanya satu acara ngobrol bareng ini kalau kita lihat dampaknya dan kemudian bisa memperbesar kegiatan usaha kita masing-masing, maka tentu kegiatan semacam ini menjadi sangat penting. Para mahasiswa juga menjadi penting kenal Mas Erik, dijanjikan untuk gratis konsultasi. Susah loh itu, sebab kalau konsultan hukum itu hitungannya itu pakai jam, 1 jam berapa dolar gitu lah. Ini digratisin lagi, nggak ada batasan jam lagi. Mau seharian ketemu Mas Erik, kalau dia mau silakan. Ya, jadi pokoknya kalau mahasiswi ini kan senangnya yang kece-kece kayak Mas Erik ini ya, milenial yang keren gitu ya. Jadi nanti ya, tapi kesana jangan hanya mengganggu Mas Erik waktunya, tapi memang harus punya masalah yang dikonsultasikan, sehingga walaupun gratis
ada manfaatnya bagi kedua belah pihak. Terima kasih Mas atas pemberian hadiah gratis tadi, dan saya kira dengan cara-cara yang disampaikan oleh Mas Victor dan Mas Erik ini menunjukkan bahwa para milenial ini betul-betul tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tidak hanya mengejar uang, tetapi yang penting bagaimana membantu orang lain. Itu saya kira yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dilaksanakan. Terima kasih banyak, dan saya akhiri dengan menutup acara ini. Mudah-mudahan kegiatan ngobrol bareng online ini bisa terus berkembang, menghadirkan para milenial-milenial yang telah sukses dan bermanfaat bagi terutama adik-adik para mahasiswa yang sedang menuntut ilmu. Bagaimana mempraktekkan ilmunya di dalam kegiatan ke depan yang lebih baik. Terima kasih Pak Zainuddin atas kerja kerasnya memimpin acara ini sehingga acara ini berlangsung dengan sangat bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.